sebuah hadis Nabi SAW bersabda, tahukah kalian siapa orang yang hurrima 'alan nar, yang dibebaskan atau diharamkan bagi api neraka. Neraka haram makan dia, dan neraka itu termasuk makhluk Allah yang tidak makan kecuali apa yang Allah halalkan bagi dia. Siapa yang Allah halalkan bagi dia? Orang-orang kufur, orang-orang munafik, orang-orang yang durhaka, yang banyak melakukan kezaliman. Tapi ini ada orang yang hurrima 'alan nar, yang diharamkan bagi api neraka, sehingga api neraka nggak mungkin makan dia, karena api neraka tidak mau makan kecuali yang halal baginya. Siapa orang yang hurrima 'alan nar, diharamkan bagi api neraka? Kata Nabi, orang yang hayyin, layyin, qaribin, sahlin. Orang yang hayyin, tenang, yang tidak mudah untuk mengeluh, berkeluh kesah, apalagi meratapi keadaan, meratapi takdir, meratapi musibah. Kedua, orang yang layyin, lemah lembut. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada Musa dan Harun ketika bertemu dengan Firaun, faqula lahu qawlan layyinan, ucapkanlah kepada Firaun ucapan yang lemah lembut. Bahkan ketika berhadapan dengan Firaun saja, di awal Allah menyuruh Musa dan Harun berkata lemah lembut. Bagaimana kita kepada orang tua kita? Apakah kita sudah layyin kepada orang tua kita? Bagaimana seorang istri kepada suaminya, suami kepada istrinya, orang tua kepada anaknya, sahabat kepada sahabatnya, bahkan tuan kepada pembantunya, atasan kepada karyawannya? Apakah kita layyin, termasuk yang apabila berbicara lemah lembut? Kalau kita termasuk orang yang bisa menjaga akhlak, tetap layyin, terutama kepada orang-orang yang harus kita bersikap baik kepadanya, seperti guru kita, ulama kita, pemimpin kita, orang tua kita di rumah nomor satu, pasangan kita, suami atau istri kita. Kalau kita bisa jaga terus dalam keadaan layyin, sampai kalau ditanya oleh seseorang kepada mereka, wahai fulanah, bagaimana pendapatmu tentang suami kamu? Lalu dia menjawab, yang saya tahu suami saya itu orang yang lemah lembut, yang saya tahu istri saya itu orang yang lemah lembut, yang saya tahu anak saya itu anak yang lemah lembut, yang saya tahu orang tua saya orang tua yang lemah lembut. Kalau kita dikenal dengan layyin, berarti kita insya Allah termasuk yang dibebaskan dari api neraka. Yang ketiga, qaribin, orang yang qarib, akrab. Akrab itu akrab dalam bahasa Indonesia. Artinya orang yang tidak mau memutuskan silaturahim, yang menjaga keakraban dalam keluarga, orang yang gak jaim, orang yang mudah bergaul, orang yang mudah untuk dekat dengan orang lain dalam kebaikan-kebaikan, orang yang tidak sombong, yang membuat jarak antara dia dengan orang lain. Kalau kita bisa dekat bahkan dengan anak yatim terutama, siapa yang dekat dengan anak yatim di dunia, maka dia akan seperti ini di surga dengan Rasulullah SAW. Dekat dengan anak yatim, dekat dengan orang miskin, dekat dengan orang yang susah, dekat dengan keluarga besar kita, dekat dengan siapapun yang kita anggap mungkin kurang dari kita dalam banyak hal, kurang dari sisi fisik, kurang dari sisi harta, kurang dari sisi ilmu. Sebutlah dengan orang yang masih awam, kita merasa dekat sehingga semua orang merasa nyaman dengan kita. Insya Allah berbahagialah kita termasuk orang yang dijamin terbebas dari api neraka. Dan yang keempat, orang yang sahlin, orang yang memudahkan urusan orang lain. Jangan terlalu ribet, jangan terlalu birokratif, jangan terlalu kaku. Apalagi ketika kita bergaul dengan sesama muslim. Ada beberapa urusan antara kita dengan teman kita, saudara kita, jangan terlalu kaku. Semuanya salah atau terlalu hard feeling, semuanya disimpan di dalam hati, semuanya membuat dia emosi, gak ada rasa percaya kepada sesama muslim, sehingga semuanya tuh harus birokratif. Nah ini berarti dia gak sahlin. Seorang muslim dia sahlin dalam urusannya. Salah satu contoh sahlin memudahkan itu adalah hadis-hadis tentang masalah hutang piutang. Kata Nabi, siapa yang meminjamkan uangnya atau hartanya kepada saudaranya selama misalnya 1 hari, berarti selama 1 hari itu dia telah bersedekah sebanyak uang yang dia pinjamkan. Lalu besoknya saudaranya yang meminjamkan hartanya mengatakan, saya belum sanggup membayar, bolehkah saya meminta waktu lagi? Lalu dia memberikan waktu tambahan 1 hari, maka dia sudah bersedekah sebesar 2 kali lipat dari harta yang dia pinjamkan, dan seterusnya dan seterusnya. Ini artinya semakin banyak kita memudahkan urusan orang lain dalam interaksi kita sehari-hari, maka semakin kita mendekati jaminan Allah terbebas dari api neraka. Sampai Nabi mengatakan, siapa yang meringankan beban saudaranya di dunia,
Allah ringankan bebannya di akhirat. Siapa yang mengangkat urusan atau hajat saudaranya di dunia, maka Allah mudahkan urusan atau hajatnya di akhirat. Fima ma'nah. Ini adalah diantara contoh-contoh orang yang Jibril cemburu kepada mereka karena mereka dijamin terbebas dari api neraka. Mudah-mudahan kita termasuk orang itu. Barakallahu fikum.